104,5 Respon FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Respon ya. Senang dan bahagia sekali kita bisa hadir lagi di pagi ini di acara ngopi ya Sobat Respon ya, ngobrol perkara iman, Islam dan ihsan. Ya, dan alhamdulillah pagi ini hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 ya. Dan kita sudah kehadiran narasumber spesial ya. Ada Pak Sepriyadi SH, Penata Humas Ahli pertama Kemenak Kota Padang Panjang ya. Terus juga ada Bapak Oyu Salim SIG, Penyuluh Agama Islam Kota Padang Panjang, yang sudah hadir di radio kita, Radio Respon FM ya. Dan siaran ini bisa Sobat Respon ikuti di live FB kita di FB SMP 4 Padang Panjang, dan juga live streaming kita ya di SMP Negeri 4 Padang Panjang. Ya, assalamualaikum Pak Sepriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah kita ya. Iya, oke. Pak Wahyu sehat Pak? Alhamdulillah, berkat doa kita bersama sehat. Iya, oke. Sudah lama ya nggak siaran ya Pak ya? Iya. Karena banyaknya kegiatan dan juga Ya Ramadan ya. Iya. Kegiatan Ramadan. Iya. Ramadan plus Syawal ya Ustaz. Ya plus awal ya. Iya. Plus awal. Dan alhamdulillah kita hadir lagi di acara ngopi kita ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, suasana Padang Panjang mumpung main dingin lah Pak, tapi alhamdulillah mentari sudah menyinari lagi bumi tercinta kita ini dan mulai hangat lagi ya. Dan sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu generasi muda keren ya Pak ya. Iya. Oke, nah tentu kita akan bertanya-tanya dan juga akan share sama Sobat Respon ya, gimana sih generasi muda keren itu ya menurut dari para narasumber kita ini ya. Oke, silakan Pak. Yang muda dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati senior kita Bapak Ustadz Wahyu Salim, Penyuluh Agama Islam Kota Padang Panjang, kemudian Kak Sandra yang telah memandu acara kita ini di hari Jumat, hari yang termulia dalam sepekan. Sekarang kita telah berada pada tanggal 4 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Juni 2022 Masehi. Sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya Kak Sandra. Iya. Di hari Jumat, hari yang mulia penuh berkah, di mana hari termulia dalam sepekan, hari ketika matahari terbit di pagi hari adalah hari Jumat, itu adalah hari terbaik. Adalah Jumat min bainal ayyam, penghulu dari hari-hari dalam sepekan. Sebagaimana kita ingat bahwa kalau penghulunya bulan itu Cassandra adalah bulan Ramadan, sementara penghulu hari adalah sudah sama-sama kita ketahui adalah hari Jumat. Maka di hari yang mulia ini kita berada di sini membicarakan, mengangkat tema juga untuk berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala lahir nantinya generasi mulia yang akan menjadi penerus bangsa kita tercinta ini. Bukan hanya berguna bagi bangsa, tapi juga berguna bagi agama, keluarga, dan lingkungan. Berbicara tentang generasi muda, telah sama-sama kita pahami dan kita ketahui bahwa
Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh para pemuda. Di antaranya nama yang tidak asing lagi, yaitu salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi. Ada yang menarik di sini, Kak Sandra. Iya. Salman Al-Farisi, dari namanya itu sudah jelas Salman dari Persia. Kalau sekarang itu ya Ustaz, Persia itu sudah sama-sama kita ketahui ya daerah Irak atau Iran gitu, tepatnya Iran. Salman Al-Farisi, ada yang menarik di sini Kak Sandra, tentang kisahnya Salman Al-Farisi. Dan awalnya kisah ini diceritakan oleh sahabat Salman, seorang pemuda, itu kepada pemuda juga, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah putranya Abbas, di mana Abdullah bin Abbas ini adalah pemuda juga yang didoakan oleh Rasulullah, dipegang bumbunnya oleh Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini tentang agama ini, ad-din, wa'allimhu ta'wil. Dan sebagaimana kita ketahui, doa Rasulullah adalah makbul. Kembali kita kepada Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Menarik di sini Kak Sandra. Kalau bicara tentang anak muda, Salman ini bukan anak orang sembarangan Kak Sandra. Salman ini adalah anak seorang pemuka kaum di sukunya itu. Ya kalau sekarang mungkin bisa dibilang anaknya wali kota lah, atau anak presiden gitu. Sebagaimana kita lihat juga yang memimpin Solo sekarang adalah anak muda, itu anaknya presiden kita, anak Bapak Jokowi. Kan anak muda itu, tampilan muda. Begitupun Salman. Di sini seorang pemuda Salman itu pendidikan dari ayahnya. Apa kata ayahnya? Ayahnya ini Kak Sandra bukan kayak kita sekarang. Ayahnya ini sangat protektif, sangat melindungi, dan bisa dikatakan Ustaz Wahyu mungkin kalau dibandingkan sekarang itu berlebihan gitu kan. Apa berlebihannya? Ini Kak Sandra, seorang laki-laki yang namanya Salman ini nggak boleh sama orang tuanya keluar di rumah aja. Coba kita bayangkan kalau sekarang jadi mungkin anak rumahan ya. anak rumahan, laki-laki, laki-laki jadi anak rumahan. Kalau sekarang mungkin di rumah mungkin ya nggak apa-apa, ada gadget gitu, ada Android. Kalau dulu kan bisa kita bayangkan. Kenapa? Apa motivasi ayahnya ini sampai protektif demikian terhadap anak bujangnya gitu, pemuda, sehingga melarangnya keluar? Ternyata ada motivasinya Kak Sandra. Apa itu? Dia tidak ingin anaknya ini terkontaminasi dengan lingkungan luar gitu. Dia hidup di Persia pada waktu itu, qadarullah dalam sejarah dikisahkan bahwa di Persia itu Kak Sandra waktu itu, waktunya zamannya Salman, orang-orang pada menyembah api. Yang mana dalam sejarah dikatakan ketika Rasulullah lahir, api itu padam pada rumah. Jadi kembali ke cerita Salman. Jadi saking protektifnya ayahnya ini, yang Salman ini nggak boleh keluar. Kemudian apa aja kerjanya di rumah? Kerjanya salah satunya Kak Sandra, tugasnya itu adalah menjaga api, menjaga Tuhan Kak Sandra. Kan menyembah api, jadi menjaga Tuhannya. Jadi jangan sampai Tuhannya mati. Itu. Jadi apa yang dapat kita petik di sini? Begitu sayangnya seorang ayah pada anak bujangnya yang akan menjadikan sebagai generasi penerus, Ustaz, yang akan melanjutkan sebagai istilahnya kalau bahasa sekarang mungkin Ustaz ya, yang menjaga marwahnya agama itu sebagai, bahkan sampai kedudukannya itu Kak Ronda khadimun nar, penjaga api gitu. Jadi nggak ada orang lain yang diberi izin untuk menjaga api sembahan itu kecuali seorang pemuda Salman. Kemudian qadarullah Kak Sandra, yang namanya ayahnya orang kaya. Kemudian waktu berlanjut, hari berganti bulan berganti tahun, sampailah suatu ketika ayahnya ini nggak bisa mengurus atau mengambil sesuatu di kebunnya. Dimana di kebun itu kan kalau kita di sini kan di Singgalang ada bawang, ada sayur-sayuran. Jadi karena dia merasa anaknya ini
sudah agak dewasa, mungkin sekarang sweet 17 kan Iya, Sandra. iya. Udah bisa nih gitu Iya. kan. Udah bisa, udah tahu membedakan ini baik, ini salah gitu. Iya. Udah balik gitu, Iya. udah balik atau udah dikenai kewajiban gitu. Kemudian karena orang tuanya nggak bisa memetik hasil kebunnya, disuruhlah anak bujangnya ini. Iya. Jadi ayahnya lupa Iya. yang selama ini udah protektif, gak boleh Iya. keluar rumah. Pada waktu itu Salman, karena ayahnya sibuk ngurus urusan yang lain, disuruhlah Salman Iya. pergi ke kebunnya untuk memanen sesuatu. Kemudian apa yang terjadi ke sana? Yang dicemaskan ayahnya, yang Iya. ditakutkan ayahnya Ustaz, terjadi. Iya. Yang dicemaskan ayahnya adalah dia terkontaminasi dengan kondisi masyarakat sekitar, yang mana dia adalah sebagai penyembah api di Persia waktu itu, sementara lingkungan sekitarnya beragama Nasrani, yang mana yang kita tahu kan agama Nasrani ada gereja. Iya. Kan waktu itu ceritanya sebelum Rasulullah diutus. Kemudian Cassandra, terjadilah apa yang dicemaskan, ditakutkan, dikhawatirkan oleh ayahnya, yaitu menjelang sampai ke kebunnya, belum sampai ke kebunnya, Iya. dia lihat orang sedang beribadah di gereja. Dia lihat orang ramai. Kemudian yang namanya anak muda sekali-sekali keluar ke sana, Iya, udah iya. biasa terkungkung ya Ustaz. Iya. Kalau bahasa sekarang Menggunakan kesempatan. kesempatannya. Bahasa Iya. sekarang itu mungkin seperti kata dalam Iya, tempurung iya, Ustaz. iya. Oh, sudah terbuka tempurungnya, ternyata luas Iya, dunia. Banyak yang indah di luar sana. Iya, iya. Kemudian dia termenung, terpana dia menyaksikan orang-orang beribadah. Iya. Kemudian nggak sampai, nggak dia sadar dia berapa lama dia terpana, saking lamanya ternyata hari udah sore, matahari udah bertenggelam, Iya, iya. dan orang-orang sudah selesai beribadah. Dia tanya lah, Iya. apa yang kalian lakukan dan dari mana asal kalian? Iya, iya. Tanya Salman pada rombongan yang kami dari Syam. Nah, datang ke sini adalah jadi dari Syam, daerah sekarang termasuk Palestina ya, Iya, iya. Suriah dan lain sebagainya, kan jauh untuk Cassandra, Iya. ke daerah Iran gitu. Kami dari Syam datang ke sini adalah untuk beribadah ini. Kemudian, apa katanya Cassandra? Kata Iya. seorang, saya tertarik dengan agama kalian. Iya. Iya, iya. Bisa kita bayangkan zaman sekarang anak-anak yang sekali keluar langsung terkontaminasi. Kemudian waktu matahari telah tenggelam, hari ke malam, dia balik ke, dia sampaikan kepada ayahnya, ayahku tercinta, ya abati gitu. Aku mohon maaf, aku belum sempat sampai ke kebun kita sebagaimana yang telah ayahanda amanahkan, dan aku menemui rombongan orang-orang dari Syam beribadah. Iya. Marah ayahnya Cassandra. Iya. Ini yang aku cemaskan dan ini yang aku khawatirkan selama ini yang akan menimpamu. Setelah belasan tahun kamu di rumah dan aku menganggap kamu itu sudah bisa dipercaya dan bisa menjadi harapan untuk keluarga, bukan hanya untuk keluarga, untuk umat kita, untuk kaum kita, dan ternyata sekali keluar langsung terkontaminasi. Ini yang aku cemaskan. Ya, namanya anak yang patuh sama orang tuanya, Iya. seorang Salman yang masih muda, dia patuh pada ayahnya. Ya, namanya anak muda, kata walaupun patuh tapi di hatinya itu tetap Iya. bergejolak gitu, Iya, keinginannya nggak kesampaian. Iya. Kemudian mulai hari itu Salman pemuda dirantai kaki, diborgol kaki, agar tidak keluar rumah atau menemui Iya. rombongan yang telah dia. Ya, namanya anak muda Cassandra, Iya. sama zaman sekarang ya Ustaz, Iya. sepintar-pintarnya orang tua biasanya anak itu lebih pintar selangkah Iya. daripada orang tua. Nggak boleh megang gadget gitu Iya. kan, atau yang megang yang boleh-boleh aja, yang ini aja, yang bagus-bagus aja. Iya. Ya, namanya
Android sepintar-pintar orang sekali-sekali iklan muncul ya kan? Iya, iya. Nah, itu virus bagi pemuda Iya, kita iya. sekarang, Sandra. So, yang kita cemaskan pada generasi muda kita. Iya. Setelah waktu berjalan Kak Sandra, telah lama Salman diborgol oleh orang tuanya. Ya namanya anak muda Kak Sandra, dia pintar. Walaupun dia diborgol, Iya. dia masih bisa komunikasi dengan orang luar, masih bisa komunikasi dengan dunia luar, dengan rombongan yang hanya sesekali datang dari Syam ke Persia, itu bisa dia komunikasi. Itu muncul pertanyaan, kok Iya. bisa Iya, seorang laki-laki diborgol tapi masih bisa komunikasi? iya. Itulah pintarnya pemuda yang Iya. harus diwaspadai oleh orang tua zaman sekarang. Iya, Ustaz. iya. Sepintar-pintarnya kita orang tua, kita udah protektif, udah menyediakan segalanya agar dia tidak terkontaminasi. Cuma biasanya yang namanya anak itu biasanya lebih pintar selangkah daripada orang tua. Dia bisa menguasai dan menguasai suasana. Iya. Kemudian setelah waktu berlanjut, apa yang terjadi Kak Sandra? Dia buka borgolnya dan dia ikut dengan rombongan yang datang ke Persia itu ke Syam. Iya. Coba bayangkan Kak Sandra, seorang anak yang kaya raya, anak Iya. pejabat lagi, pelayan juga banyak, fasilitas ada, tapi Iya. dia tinggalkan semua kemewahan yang dia rasakan untuk memenuhi hajat. Apa itu? Ikut dengan agama Nasrani ke Syam dan meninggalkan agama Majusi demi memenuhi hasrat keinginan. Itulah para pemuda dan harus diwaspadai oleh kita sebagai orang tua di zaman ini. Namanya anak akan memenuhi hasratnya, keinginannya apabila di rumah tidak terpenuhi. Itu wanti-wanti bagi kita sebagai orang tua. Sebagaimana kita lihat tadi, Salman seorang pemuda yang berumur belasan meninggalkan agama Majusi, kemudian beralih kepada agama Nasrani. Kemudian pas sampai di Syam, apa yang terjadi ke sana? Kan seorang anak muda nih pergi keluar, Ustaz, nggak bisa kita bayangkan dari Iran ke Palestina atau ke Suriah itu, yang mana zaman dulu belum ada Google Map, belum ada Sherlock gitu Iya. kan, Sherlock kasih belum ada. Aha. Ya kalau zaman sekarang kan ada, kalau kita mau ke Padang kita lihat dulu, Iya. kita mau ke Bukit Tinggi, Benteng Kordekop kita lihat dulu, kan gitu anak-anak Iya, sekarang. iya. Mau ke, kalau di sini apa tempat mandi yang goa ini? Lubuk Batu Lubuk Batu Kecil. Apa sih yang ada di Lubuk Batu Kecil? Atau Kemifan Iya. Kak Sandra? Aha. Apa aja di fasilitas di sana? Itu Iya. bisa kita gali informasi. Tapi kalau zaman dulu belum ada. Dia ikut bersama rombongan ke Syam dan belajar dengan ahli ibadah di sana. Setelah lama di sana Kak Sandra, Iya. ya namanya pemuda nih, dia nggak mau puas, belajar dengan seorang ahli ibadah. Jadi yang awalnya dia pelayan khadimun nar, pelayan penyembah api, sekarang menjadi khadim untuk ahli ibadah. Dia perhatikan, dia lihat hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan berganti tahun. Akhirnya gurunya yang pertama ini Kak Sandra Iya. wafat, meninggal gurunya, seorang ahli ibadah. Kemudian setelah ahli ibadah ini meninggal, tentu jamaahnya banyak, Bertanyalah jemaat ini pada khadimnya ini, pelayannya ini, itu pembantunya, itu orang dekat, atau bahasa sekarangnya apa? Sespri begitu, atau sespim gitu, sekretaris pribadi atau sekretaris pimpinan. Apa amanat dari gurumu? Gitu. Apa kata pemuda yang bernama Salman di Kasablanca? Iya. Amanat dari guruku adalah agar aku mencari guru di daerah lain. Kemudian ada yang rahasia yang akan aku ceritakan kepada kalian semua, kata Salman. Iya. Apa itu? Tahu nggak kalian? Ini pemuda nih kata
Kalau bahasa sekarang kan ember gitu kan. Iya, iya. Tapi Salman ini nggak ember. Saat dia menelaah dulu ini maslahatnya mudaratnya gimana ini, dan dia itu menyampaikan ketika gurunya ini ketika gurunya ini masih hidup, dia nggak buka kepada jamaah. Mungkin kalau waktu itu dia buka, misalnya mungkin gurunya ini udah bahasa sekarangnya dihakimi masa, mungkin dibunuh gitu kan. Tapi karena orang udah mati gitu kan, dia katanya merasa berdosa kalau nggak disampaikan. Apa itu? Seluruh jamaahnya disuruh berinfak, berwakaf, sementara gurunya ini menyimpan semua wakaf dan infaknya itu dalam sebuah bunker. Oh ya, berapa banyaknya? Itu yang dia sampaikan ke orang-orang banyak. Sebenarnya dia bukan orang baik, Salman. Iya. Aku buka sekarang karena beliau udah mati. Kalian disuruh beribadah, berinfak, bersedekah, tapi dia sendiri berinfak, bersedekah, malahan itu semua dia kumpulkan untuk kayak dia sendiri ya. Iya. Akhirnya gurunya yang pertama ini Cassandra dibuang oleh masyarakat, nggak dikubur layaknya penyelenggaraan jenazah seperti sekarang. Iya. Kemudian dia berguru lagi ke tempat yang lain, dan di tempat yang kedua ini dia menemukan guru yang baik dan soleh serta ahli ibadah. Qadarullah gurunya yang kedua ini juga wafat, kemudian disuruh lagi menuntut ilmu kepada guru yang lain. Begitu semangatnya para pemuda Cassandra, menuntut ilmu, nggak pernah puas, nggak cepat puas ya Ustaz. Iya. Kemudian sudah 3 gurunya ini di waktu itu masa Nasrani, dan di gurunya yang terakhir sebelum wafatnya beramanat kepada Salman, telah datang waktunya, maksudnya kelahiran Nabi ini Iya. telah datang waktunya, akan datang masanya turun Nabi terakhir, Khatamun Nabi, namanya adalah Ismu Ahmad, cirinya begini. Disebutkan kira-kira daerahnya di sana. Jadi di dalam sejarah yang kita baca dalam kitab Taurat dan Injil itu, ahli kitabnya itu, tentu ahli Cassandra, ulamanya itu mengetahui ciri-ciri Rasulullah itu melebihi dia mengetahui pengetahuannya terhadap anaknya sendiri. Jadi jelas sudah terang benderang bahwa akan datang masanya Rasulullah itu akan diutus sebagai penutup para nabi, khatamun nabi, pemuda yang terbaik, orang yang terbaik, sebagai uswatun hasanah begitu. Itulah wasiat terakhir gurunya Salman. Kemudian dia cari lagi informasi siapa yang bisa rombongan, waktu itu kan rombongan rombongan pedagang yang bisa membawanya dari daerah dia terakhir berada itu ke daerah yang disebutkan oleh gurunya dan ciri-cirinya. Itulah pintarnya seorang pemuda. Telah datang suatu rombongan, yaitu Yahudi dari Madinah. Kan kita ketahui Cassandra bahwa waktu itu di Madinah itu ada 3 bani suku Yahudi ya Zat. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Khairazah. Jadi Bani Khairazah ini kalau nggak salah itu yang membawa Salman. Tapi sebelumnya Salman ini dibawa oleh seorang pedagang. Dia menyampaikan hasratnya, keinginannya bahwa dia ingin bertemu dengan orang begini dan ini cirinya, dan waktunya itu sudah hampir nyampe gitu. Kemudian pada Allah dia berhasil sampai di Madinah, tapi statusnya adalah seorang budak. Rasulullah telah diutus, dan waktu itu telah masa hijrah ya Ustaz. Rasulullah kan kita tahu di Makkah itu periodenya 13 tahun. Kemudian Rasulullah hijrah mulai dari Masjid Quba ya Ustaz. Dan Rasulullah mendengar berita itu cuma statusnya sebagai budak. Jadi karena status budak ini tentu dia nggak sebebas orang kebanyakan. Kemudian ketika dia memanjat pohon kurma, datanglah saudaranya Yahudi ini bahwa telah datang seseorang nabi, ngaku nabi gitu ya, dari Makkah hijrah ke Madinah, sekarang mereka udah berada di Kuba gitu kan. Salman ini kaget karena sesuai dengan amanat gurunya,
hampir-hampir dia jatuh, hampir menimpa tuannya. Iya. Nggak sampai. Dan apa kata kalian, dia nggak sadar posisinya budak, dipukul dia gitu kan. Dipukul. Kemudian dia ngendap-ngendap, curi-curi kesempatan, dia temui Rasulullah dan dia lihat ciri-cirinya. Kata gurunya ini, ciri-ciri Rasulullah itu kalau nggak salah 3 kan. Kenapa? Dia itu menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Nah, kemudian yang kedua ada khatamun nabi di belakang ini, Stempel ya. ya stempelnya, cap kenabian. Iya. Kemudian satu lagi apa sih? Jadi Salman ini memperhatikan. Awalnya dia bawa ke rumah, dia temui Rasulullah, dia bilang ini adalah sedekah katanya, karena aku lihat kau adalah musafir katanya dari Makkah. Kemudian Rasulullah kasih kepada sahabatnya dan Rasulullah sendiri tidak makan. Iya. Oke, satu ciri yang pertama. Iya. Inilah Berarti dia pemuda, nguji ya? pemuda Berarti dia nguji. selektif, Iya, selektif iya, kesana, iya. gampang-gampangan Dia aja ya. Iya, pintar. Selektif, pintar dia. Iya. Oh iya, anak orang bukan Iya, sembarangan. kayak anak. Kemudian oke, lulus satu ujian. Dia kan budak, nggak Iya, bebas iya. ke sana. Kemudian apa lagi katanya? Kemudian ya Rasulullah udah lihat nih ada pemuda aja memperhatikan. Kemudian gimana caranya dia mau lihat cap kenabian? Iya, iya. Kan susah tuh, yang mana orang dulu kan pakai hullah gitu kan, Iya. pakai baju dalaman, apalagi dia cari momennya. Iya. Apa momennya? Ketika ada salah seorang sahabat yang wafat, kemudian yang Salman nih ngintip-ngintip gitu kan, ada. Iya. Dan Rasulullah paham, maka Rasulullah memperlihatkan gitu cap kenabian. Yakinlah di sana bahwa yang disampaikan oleh gurunya Salman ini, inilah orang. Iya. Kemudian dia peluk Rasulullah dan dia sampaikan kisahnya. Nah, jadi inilah kisah yang kita sampaikan sekarang, Kak Sandra, bahwa begitu perjuangan seorang Salman untuk memeluk Islam. Jadi Salman itu pernah Majusi, Iya. penyembah api, pernah Nasrani, kemudian baru Islam. Begitulah perjuangan gigihnya seorang pemuda, Kak Sandra, yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, kemudian Salman ini nggak ikut perang Badar karena waktu itu statusnya masih budak. Iya, iya. Nah, kapan dia ikut perang? Perang Khandaq. Kenapa dikatakan perang Khandaq? Iya. Kan membangun parit di Madinah. Dan si pemusul itu menurut ahli sejarah, pemusulnya itu adalah Salman Al-Farisi. Ketika kan pertama itu ada perang Badar, kemudian ada perang Uhud, baru perang Khandaq. Iya. Di perang yang ketiga dia ikut. Kalau nanti saya salah kan ada guru, ada di sini Ustadz ada yang koreksi. Jadi di sinilah Salman ini ikut perang. Iya, iya. Kemudian waktu itu kan kondisi Madinah itu diserang dari segala penjuru. Kaum kafir Quraisy mau menyerang Madinah Iya. untuk menghabisi kaum muslimin. Kemudian datang Salman menanyakan kepada Rasulullah, ini berdasarkan wahyu dari langit, maksudnya Al-Quran, Iya. atau pendapat engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ini pendapatku. Kemudian disampaikan usul oleh Salman ini, pemuda Kak Sandra, Iya, iya. usul gitu kan, Iya, iya. tapi tetap beradab gitu kan, nggak Iya. langsung nyelonong aja, dia Iya. tanyakan dulu. Iya. Nah, dia sampaikan, kami dulu di Persia, apabila kami dikepung, kami membuat parit, digali parit dalam-dalam, Iya. kemudian dikasih sesuatu gitu kan, atau ranjau atau jebakan, Iya. sehingga musuh itu nggak bisa mengepung gitu. Itu dia masuk ke dalam lubang itu Iya, itu dinamakan khandak gitu Iya, kan, iya. khandak. Dan alhamdulillah ampuh. Nah, itulah usul seorang Iya. pemuda yang bernama Salman Al-Farisi. Panjang kisahnya kan. Iya. Mungkin kalau ada Luar biasa. tambahan dari Ustadz kita nanti kita persilahkan. Iya, luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi generasi muda kita saat ini, khususnya yang mendengar radio 104,5 FM. Iya. Demikian Kak Sandra. Iya, tambahan apa ya? Ada tambahan atau break dulu kita? Ah, boleh? Iya, udah panjang lebar ya? Iya. Iya, oke.
aja nih yang bisa diambil dari kisah ini ya, tentunya Pak Edi ya, terus juga Pak Wahyu, nanti ada juga tambahan. Ya, kita break dulu Sobat Respon. Don't go anywhere ya, tetap stay tune di 104.5 Respon FM. Masih ada 15 menit lagi. Ngopi dulu Pak, silakan Pak Edi ya. Iya, ya, silakan. Para abangnya di mana Pak Ahmad tadi? Siapa? Kalau kita sekarang berupaya mengurangi penggunaan sampah. Kalau didaur ulang bisa juga kan? Bisa dong. Alright. Solusi lainnya, kita lanjutkan juga memindahkan sampah dari sekolah kita. Rasa kopinya Ustaz. Dan sesuai judulnya. Nyata kopi. Karena kopi ya Pak. Bukan di judul aja ya. Termasuk mantan di dalamnya adalah kenangan. Sama seperti sampah plastik. Pak, masuk Pak. Kamu mau kawan? Ayo. Ya, ini tinggal pose lagi. Kok toko pemuda aja? Iya. Toko pemuda. Suku membantu aja Ustaz. Hebatnya dia Iya. udah jadi guru dia Yang sekarang. Saya kalau kisah Salman Al Farisi itu inspirasi bagi apa yang dari STM. Kamu pendidikan aku SD, SMP, STM, lanjut di PU, kuliah KP, PPD, baru sampai Sumenep. Apapun itu Waktu semuanya hijrah. pasti ada guru dan Jadi manfaat. jalan Misalnya jadi kalau tipu ada Salman Al kita nggak bisa Farisi makan itu sayur. kayaknya Kalau ada apa ya? guru, Inspirasi, kita dan nggak bisa makan inspirasi. sayur. Kalau nggak ada guru, kita semua Tapi ada nggak bisa bara kita nggak bisa baca tulis dan nggak bisa beritahu. Mari hargai profesi Tinggalkan seseorang waktunya. karena setiap profesi mempunyai tugas Itu dan follower manfaat sejati ya, Ustaz. masing-masing. Iya, kalau masa anak-anak sekarang itu baru pengikut sejati gitu ya. Jadi hijrahnya adalah hijrah tanggung gitu. Apa hijrahnya gitu. Kalau Dewa kan kok lah batu kalau suasana Kamu kenapa? awalnya itu harus lu balik kan. Bukan minum air putih. Enggak ah, males Ila- akunya. ila final. Suka minum. Kamu Ila tahu final. nggak air putih itu pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Ah, yang benar. Berarti Pak Ustaz tuh. Pantesan segar kalau minum. Seketik baru tadi kan itu. Dia belum bisa menjawab, kan itu banyak. Kisah Salman Al Farisi aja. mengatur kepala tertutup. Kisah Salman Penting bagi Al-Farisi. kita yang beraktivitas sangat padat. Satu gelas di pagi hari setelah bangun tidur. Satu gelas sebelum mandi. Satu Wes gelas apa? setengah jam Luwes sebelum. alkamnya. Satu gelas disediakan sebentar. Minum lebih banyak sebelum nanti sudah olahraga. Satu Sahabat gelas sebelum Umar bin tidur. Al-Khattab disuruh Rasulullah minta doa ke beliau. Iya. Padahal kan terasa ada orang gini siapa nggak viral, nggak terkenal gitu. Kalau gini kan bukan pencul orang satunya. Apa begitu mudah gini ambil status itu. Makanya misalkan ini doanya makbul, dikabulkan ya Allah. Tiba baktinya kayak gue. Yang bilangin yang terkenal. Iya, iya viral di langit ini. Terkenal di bumi. Buat bikinnya biasanya. Di mana kita bisa Udah lama gitu. tanpa melakukan perjalanan hari untuk membaca sebuah halaman. Selalu dengarkan suara sepak pemanah Semuanya bisa dijamin. radio yang menjelaskan dan memberikan Akan bilang minum. Ini sama-sama sama Oh di kopi. ngopi kok. Iya, Jadi sama kopi. Judulnya, judulnya Iya. pas ngopi. Pak, Pak, para pengguna. Pak, dimakan. Bisa mati mencari jarum dalam lautan. Kita bayu nambah. Salah satu. Panjang mana pun. Lebih dari 2 jam belum ini. Hebatnya dia Bapak Akil udah jadi guru dia sekarang. Hebatlah saya bisa menjahit baju. Kalau nggak ada saya, kamu semua nggak bisa pakai baju.
Respon FM. Ya, Sobat Respon ya, kita masih di acara ngopi kita, ngobrol perkara iman, Islam dan Ihsan, dengan tema generasi muda keren ya. Dan tadi udah kita dengerin juga ya cerita yang luar biasa tentang Salman Al-Farisi ya, yang sudah dibicarakan tadi sama Pak Adi ya. Luar biasa sekali tentang kisahnya ya Sobat Respon ya, tentang seorang pemuda yang tidak jerah untuk menuntut ilmu apapun bentuknya ya, tapi untuk kebaikan dia tentunya ya. Oke, nah untuk Pak Wahyu, ya selamat datang ya Pak. Ya, Samsuarni ya, Samsuarni ya, dari Ketua Universitas- Basnas. Iya, Basnas ya. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh, Pak, kasih mikrofonnya Pak. Iya, oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Iya. Kita tunggu lagi nanti ya Pak ya, Insyaallah. jatahnya untuk ngobrol-ngobrol di sini ya, di acara ngopi ya Pak Wahyu ya. Insyaallah. Ya, mungkin Ada ada kesempatan lain. ya, mungkin ada info-info yang bisa di-share lagi nih dari Bas ya Pak ya. Ya. Ya, oke. Iya Pak Wahyu, silakan Oke. Pak Wahyu. Terima kasih Kak Sandra. Aha, Jadi kita kan membahas sebuah iya. tema Aha, iya. yang memang tidak akan pernah selesai-selesai. Iya. Ya. Aha. Akan ada saja topik-topik baru terkait dengan generasi muda. Mhm, Karena iya. mempersiapkan generasi muda itu bukan gampang. Iya. Jadi butuh proses Mhm. ya. Dan apa yang dikisahkan tadi oleh saudara kita Ustadz, saya manggilnya Ustadz lah. Iya. Aha. Ustadz Supriyadi sebentar ini Aha. itu menginspirasi kita semua bahwa pada diri Salman Al-Farisi itu ada apa? Ada nilai-nilai yang patut ditiru oleh anak-anak generasi muda pada saat sekarang ini. Iya. Mhm. Ya, yang pertama yang bisa kita lihat ya semangat ya Mhm. Salman Al-Farisi untuk ya mencari kebenaran Iya. ya. Jadi kalau bahasa ini mungkin pengembaraan spiritual ya. Mhm. Nah, Iya. pengembaraan spiritual. Dan memang untuk maju dan berhasil itu butuh perjuangan, tidak gampang, dan keberhasilan itu tidak akan bisa diperoleh dengan mudah, tapi harus dengan kerja keras dan butuh proses. Nah, untuk saat sekarang ini ya, kita harus juga mempersiapkan generasi muda seperti halnya yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Nah, Kementerian Agama khususnya kantor wilayah ya, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mhm. melalui Bapak Kepala Kantor Wilayah ya, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Iya. Dr. Mhm. Haji Helmi MAG Mhm. itu sudah meluncing satu program ya, satu kegiatan yang dinamakan dengan prokes ya. Iya. Prokes bukan protokol kesehatan ya. Nah, iya. jadi kalau masa pandemi kan Iya, prokes. prokes ini protokol kesehatan. Iya, iya, benar. Tapi beliau menamakan ini dengan Aha. program revitalisasi khazanah Basurau. Mhm. Ya. Bagaimana mengembalikan peran dan fungsi surau ya, di mana surau ini sudah terbukti secara sejarah melahirkan ya para pemimpin bangsa ya, para tokoh nasional Iya. yang berhasil di berbagai bidang. Ada di bidang pemerintahan ya, ada di bidang ekonomi ya, ada di bidang politik ya, seperti tokoh-tokoh umpamanya Haji Agus Salim ya. Kemudian sekarang ada tokoh-tokoh ya yang berhasil di bidang ekonomi ya, pendidikan dan lain-lain sebagainya itu. Dan satu dari program revitalisasi ya khazanah Basurau itu ada disebut dengan Gamis Iya. ya. Disebut dengan Gamis. Apa itu Gamis? Gamis itu bukan baju. Iya, benar. Bukan baju. Iya, tapi Ya. ada maknanya ya. Tapi ada Iya. ada maknanya. Aha, iya. Gamis itu adalah gerakan milenial di surau, Iya. ya, gerakan
anak-anak milenial di surau. Sebuah upaya bagi kita untuk mengembalikan anak-anak muda kita, bagaimana mereka bisa menjadikan ya surau itu sebagai pusat kegiatan dan aktivitas mereka. Aktivitas untuk beribadah, aktivitas juga untuk menimba ilmu pengetahuan, juga aktivitas untuk melatih diri mereka bagaimana bisa memiliki berbagai macam keterampilan hidup ya, seperti bela diri ya, kemudian ya kemampuan di bidang yang lain ya, umpamanya apakah pebukangan dan lain-lain sebagainya, itu juga bisa ya mereka timba ya di pusat kegiatan yang kita sebut dengan surau. Jadi kalau surau itu boleh dikatakan ya tempat beribadah bagi umat Islam, bisa masjid, bisa musala, bisa langgar, bisa surau itu sendiri. Ya. Nah, kalau kata-kata surau ini mungkin kata-katanya sama dengan syura ya, misalnya. Ya. Syura itu artinya musyawarah ya, ya. Jadi di surau itu juga bisa untuk tempat kumpul-kumpul. Kira-kira ya kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan ya untuk diri dan untuk umat ini. Ya. Di situ dimusyawarahkan apa program-program yang bisa kita lakukan. Apalagi surau sekarang udah ada wifi-nya ya. Iya, apalagi surau sekarang sudah tampilannya itu sudah ramah ya dengan anak-anak generasi muda. Disediakan ya wifi, ya, disediakan palanta untuk tempat berkumpul-kumpul. Mungkin juga disediakan berbagai macam minuman dan makanan-makanan yang menarik ya. Ada teh, Ada kopi, teh, ada juga pustakanya ya, untuk belajar, untuk diskusi dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu tentu ya butuh kerjasama kita semua. Ya, setiap unsur kepemudaan, kesiswaan, apakah itu kalau sekarang ada BKPRMI namanya, ada lembaga adat Mundokanduang, Karang Taruna, kan gitu kan, ya organisasi pemuda lokal, ya setempat mungkin pemuda Seliang Ate, pemuda Seliang Bawah, kan gitu, termasuk juga organisasi ya ormas ya keislaman seperti Pemuda Muhammadiyah, NU dan lain-lain sebagainya. Ayo kita bersatu. Nah, kalau kita bersatu, pasti umat ini akan menjadi kuat. Apa yang akan kita programkan itu akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Apalagi potensi ya untuk memberdayakan pemuda remaja ini yang berbasis surau itu ya itu ya akan sangat besar peluangnya. Kenapa? Karena potensi anggaran di masjid itu kan besar. Karena umat yang mendanai pemuda dan remaja ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan, ya, nah, seperti umpamanya kegiatan wirid remaja, ya, kemudian ada diskusi-diskusi, kemudian ada kegiatan-kegiatan umpamanya apakah silat, apakah mungkin karate dan lain-lain. Ini yang basisnya itu di masjid, di surau. Jadi kolaborasi semuanya. Iya, dikolaborasi. Ya, sehingga ya lapangan-lapangan, halaman-halaman, ya ruangan-ruangan yang ada di sekitar masjid itu menjadi ruang yang ramah atau yang cocok untuk kegiatan-kegiatan ya para pemuda dan remaja ini. Jadi komplit ya Ustaz. Ya. Bisa jadi masjid itu ramah musafir, ya, ramah anak, ya, ramah pemuda, pemuda juga. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan generasi muda, tidak hanya ya akidahnya, ya ilmu pengetahuannya juga, keterampilannya juga, karena mereka yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau dulu tuh dikatakan seorang pemuda itu harus tangkas,
bisa silat, Iya. Iya. gerak cepat. Iya. Kalau sekarang juga melek Iya, teknologi. Dan rajin ibadah tentu. Ya, rajin ibadah. Iya. Jadi ini yang kita harapkan, bahwa generasi muda itu generasi muda yang keren. Jadi generasi muda keren itu bukan generasi yang telinganya itu pakai anting-anting, Iya. rambutnya dicat. rambutnya dikasih warna, kan seperti Iya. itu. Tapi wanita keren pada saat sekarang ini, wanita yang memang menghabiskan waktunya itu di masjid untuk kegiatan, berbagai kegiatan, ya sesuai ya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ya, ayat 18, innama ya'muru masajidallah, ya. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak muda kita punya keimanan yang kuat, mereka mendirikan sholat, ya, kemudian membayarkan zakat, dan mereka tidak takut, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah ini yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan, itu menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk maju, untuk melangkah, ya, maju ke depan, ya, sebagai pengganti Tuhan lah di permukaan bumi, ya, sehingga ya bisa tampil, ya, Khalifah ya, makmur. memakmurkan ini ya, bumi. Itu dengan apa? Dengan keterampilannya, dengan keimanannya, dengan ilmu pengetahuannya. Sehingga nanti pemuda-pemuda ini akan tampil, ya, menjadi pemimpin bangsa, jadi pemimpin umat, ya. Orang yang boleh kaya raya kan nggak masalah, asalkan beriman ya. Ini kan keren ya, ya, Setuju. ya, anak-anak muda, ya, silakan, ya, siru fil ardi, silakan berjalan mau kemana, mau ke benua ini, ke Amerika, ke Eropa, asalkan membawa iman di dada. Ya kan, seperti Salman Al Farisi ini, dia berupaya untuk ya mencari kebenaran. Walaupun dari keluarga kaya raya ya, Iya. hormat. Ya. Dari segi ini kan boleh dikatakan anak mama papa, Iya, ya. anak mami. Iya, anak mami. Tapi dia tidak ingin, ya, karena anak-anak muda sekarang itu kan ya Serba apa? instan. Laisal syabab siapa yang berkata ini bapak saya, ya, Membanggakan. ya, membanggakan bapak. Iya. Tapi ya ini loh saya, ya, saya bisa Iya. berbuat, saya bisa berkarya, dan saya bisa berhasil, Iya. ya. Jadi nggak salah kaya ya, Ustaz. Ya nggak salah kaya. La ba'sal liman ittaqa. Asalkan Anda bawa iman, bawa Iya. karakter, ya, kepribadian kemana saja, ya. Nah, ini yang kita harapkan anak-anak muda kita, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada saat sekarang ini seperti gadget, ya, atau Android, teknologi informasi, itu dijadikan sebuah sarana dan peluang bagi mereka untuk maju, ya, untuk aktualisasi diri. Ya, bukan justru membuat mereka itu tidur, malas-malasan, jadi generasi merunduk, ya, ya kan, generasi tiduran, kan, gitu ya, dengan memegang Android. Tetapi ini dijadikan sarana, ya. Kalau reseller umpamanya kan bisa milih Android, ini juga bisa. Ilmu pengetahuan, ya, kata orang kan berguru ke Mbak Google, kan, gitu ya. Ada ilmu pengetahuan. Tapi ingat, teknologi itu dia netral, ya. Ada baik buruk di dalamnya. Tinggal orang yang memegangnya itu punya niat baik atau punya niat buruk. Kalau niatnya baik untuk ilmu pengetahuan, untuk kemajuan, insya Allah gadget ini akan digunakan untuk kebaikan, untuk kesuksesannya. Jadi seperti pisau ya, Ustaz. Ya, Kalau Ya. bagi orang yang jahat, orang yang jahat, iya. ini bisa juga dipakai untuk Kejahatan. kejahatan. Tapi kalau bagi bapak-bapak kita yang di Los Dagiang, Iya. berguna gitu. Kalau nggak ada pisau, mau pakai tangan gitu. Iya. Bisa lah ya. Ayam bisa ya. Iya. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi bagaimana caranya, tentu ya menjadi PR kita bersama,
program-program yang mungkin ya ditelurkan oleh masing-masing organisasi kepemudaan, tapi ayo kita bersatu. Iya. Semua berperan ya. Semua berperan untuk mengembalikan ya anak-anak muda ini ke surau sebagai pusat ya dia mencari ilmu pengetahuan, kemudian mengaktualisasikan dirinya sehingga dewasa, di saat dewasa ya apa yang mereka peroleh dulu ya di surau ya itu ya diaplikasikan lah ya di mana saja mereka berada dan menjadi pemimpin, tentu pemimpin yang beriman dan bertakwa yang mempunyai akhlak yang mulia. Kalau dia jadi pemimpin ya jadi pemimpin yang amanah, tidak menjadi pemimpin yang korupsi dia nanti kan. Kalau jadi orang kaya dia kayanya itu dengan muamalat yang benar sesuai dengan syariah, bukan dengan cara ya yang tidak dibenarkan oleh agama. Orang kaya bisa dia mencuri ya, ya yang tidak haknya. Tapi kalau ada iman, ada akhlak, Jadi ya, motivasinya apa? Ya. Motivasi itu penting. itu penting sekali, betul ya. Nah, sehingga anak-anak muda kita ini ya bisa berhasil ya dalam mewujudkan cita-cita dan harapan mereka. Ada yang menarik Iya, kalau silakan. melihat Iya, silakan. yang poin B yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu tadi. Kan ada di sini koordinasi semua pihak, Iya. lembaga masyarakat mana dicontohkan di sini gitu kan, BKPDFI, Bukan Dua, Iya. Bruna. Termasuk pengurus masjidnya ya, pengurus suraunya itu. Di Gamis ini ya. Iya. Kalau boleh kasih judul itu Ustaz. Iya. Semua unsur yang Ustaz sebutkan tadi Iya. itu kalau boleh anak ngasih judul itu adalah judulnya pendidik teladan. Jadi yang mendidik itu bukan hanya guru, Iya. Iya. bukan hanya Betul. orang tua, Iya. masuk juga lingkungan dan semua komponen. Iya. Jadi semua pendidik yang ada itu diharapkan, sangat kita harapkan, termasuk kita gitu, introspeksi Iya, diri Iya. menjadi teladan bagi anak-anak. Sebab kita ingat zaman dulu kan belum ada Iya. gadget, Iya. belum ada apa-apa. Kalau guru zaman dulu kita baca sejarah ya Ustaz, semewah-mewahnya ke sana, Iya. paling punya sepeda ontel. Iya, iya. Iya, iya. Tapi apa yang mereka tanamkan ke anak didiknya? Udah jauh merantau anak didiknya, udah ada yang jadi wali kota, jadi Iya. apa? Ketika anak didik tadi itu ketemu sama gurunya, apa yang dia lakukan? Nyamperin gurunya, bukan buang muka. Iya. Karena ada keteladanan yang ditularkan di sana. Ini PR bagi kita kalau kita udah jadi orang tua ya Ustaz. Jadi dimanapun kita berada, kan selayaknya sepantasnya kita itu harus menjadi teladan agar anak kita dijaga sama Allah gitu. Iya. Seperti dalam surah Al-Kahfi itu yang kita sekarang hari Jumat kan kita disunahkan baca Al-Kahfi ini. Iya, iya. Kan ada dikisahkan di sana ketika Nabi Khidir berjalan bersama Nabi Musa, kemudian diperbaiki sebuah rumah yang roboh. Iya. Apa kata Khidir orang tuanya? Ini adalah harta anak yatim yang tertanam di dalamnya. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Mau bayangkan ke Sandra? Iya. Walaupun orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal orang tuanya, Allah jaga itu anak yatim Iya. melalui orang lain. Kenapa? Orang tuanya soleh. Berarti kan di sini penting, Pak Ustaz, menjadi pendidik teladan, menjadi orang tua teladan. Taruhlah kita di mana nanti gitu kan, kita udah jauh kan, siapa yang bisa ngontrol anaknya 24 jam? Iya. Iya. Sedangkan dikisahkan di Salman Al-Farisi tadi udah protektif kan pas keluar, Iya. Iya. kok tetap terkontaminasi. Terkontaminasi. Iya, iya. Syukur kalau ke arah yang lebih baik seperti Salman Al-Farisi. Iya. Tapi kalau zaman sekarang siapa yang menjamin? Jadi terasa di sana Ustaz, ya kalau boleh menambahkan, alangkah tidak berdayanya kita. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Di sana terlihat kuasanya Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Berharap kita lahir generasi yang soleh, bukan hanya keren dalam tanda kutip, Iya. tapi adalah
yang berakhlakul karimah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Salah satu caranya adalah menjadikan kita sebagai orang tua, guru, lingkungan sekitar sebagai pendidik teladan. Ya. Silakan teman Mantap sekali. Ya. Ya, dari kisah Salman Al-Farisi tadi apa nih yang bisa diambil nih ya? Untuk bisa di-share sama generasi kita ya. Siap. Di antaranya sebagaimana yang kita telah ceritakan tadi, bahwa terlihat di sini tekad seorang pemuda yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, tentu semua atas karunia dari Allah, hidayah dari Allah. Iya. Tapi terlihat di sini bahwa seorang Salman Al-Farisi pernah memeluk agama Majusi, Nasrani, Iya. dan terakhir Islam. Dan inilah yang disuruh oleh Rasulullah menceritakan, karena ini kisah diceritakan oleh si pelaku Salman Al-Farisi kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan dalam musnadnya. Iya. Dan kalau berkisah, Kak Sandra, ini salah satu adabnya. Apa itu? Yang kita kisahkan itu, yang kita ceritakan itu adalah yang menginspirasi, Iya. yang baik-baik. Jangan sebaliknya, atau bahasa Arabnya itu kalau nggak salah, kalau salah nanti ada ustadz yang mau mengkoreksi. Iya. Jangan begini Kak Sandra, istilahnya itu apa? Mujahir. Apa itu mujahir? Iya. Bukan muhajir. Kalau muhajir kan berarti hijrah, Iya. orang yang berhijrah. Kalau mujahir itu bahasa Wanya mujahir, Ustaz. Mujahir. Biar gampang ingat ya Kak Iya, Sandra. iya. Mujahir. Mujahir itu apa? Pekerjaannya selama ini salah, Iya. perbuatan maksiat, Iya. tapi dia bangga menceritakan. Itu berarti bukan termasuk adab dalam berkisah. Berbeda dengan ini, pekerjaan yang dilakukan Salman ini karena ada iktibarnya, Iya. ada manfaat yang diambil, maka disuruh oleh Rasulullah menceritakan. Salman menceritakan kepada Ibnu Abbas, kemudian ditulis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kisah tadi bisa kita telusuri sekarang kan, sekarang ada Google misalnya. Iya, iya. Kalau tadi ada kekurangan dari kisah atau ada salah-salah sedikit, mohon dimaafkan Kak Sandra. Iya. Untuk lebih tepatnya mungkin Iya. merujuk ke sumber yang asli, referensi yang asli. Iya, Ustaz. iya. Salah satunya Musnad Imam Ahmad. Iya. Jadi salah satunya yang bisa kita ambil Kak Sandra adalah tekad seorang pemuda. Kemudian yang terakhir itu adalah jadilah followers sejati bahasa sekarang. Iya. Kan banyak sekarang Kak Sandra Iya. bikin akun banyak followersnya sekian. Iya. Ini Salman Al-Farisi menjadi pengikut sejatinya Rasulullah. Iya, iya. Dia mengikuti Rasulullah itu totalitas, hijrahnya totalitas, kafah, nggak tanggung-tanggung. Iya. Karena itu wasiat dari gurunya itu dulu, kemudian dia laksanakan sampai bertemu Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi hijrahnya bukan hijrah tanggung. Kalau jadi followers adalah followers sejati. Iya, iya. Followers sejati itu apa? Mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Siapa lagi yang bisa kita ikuti kalau tidak Rasulullah? Mungkin itu yang bisa kita ambil iktibarnya ke sana. Mungkin ada tambahan dari Iya. Ustaz Wahyu closing statement. Iya. Yes, please. Ya. Dari kita bagaimana ya melahirkan generasi muda yang keren ya, sehingga ada gerakan dari anak milenial ini Iya. yang menjadikan surau jadi basis kegiatan. Tentu harus dimulai dari kesadaran ya, spiritual masing-masing Iya. ya, bahwa kita ini diciptakan ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah ya di permukaan bumi ini. Itu misi ini ya, menjadi inspirasi bagi kita untuk maju ya dengan modal keimanan yang kuat ya, kemudian semangat menimba ilmu pengetahuan Iya. ya, ilmu dunia kita cari, ilmu akhirat juga harus mumpuni Iya. gitu ya. Kemudian kita generasi
generasi muda kita punya tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab sosialnya itu adalah ya, aktif ya, dalam kegiatan kepemudaan dan remaja di masjid, di surau atau di musala tempat tinggal masing-masing. Nah, ini harus di backup ya oleh pengurus masjid, oleh dinas terkait, pemerintah daerah, ya termasuk tokoh adat nenek mama, alim ulama, ya sehingga betul-betul pemuda dan remaja ini punya ruang yang luas untuk bergerak, ya apakah melalui kegiatan ya seperti remaja masjid, ya wisata dakwah, kemah dakwah, umpamanya kan kegiatan-kegiatan yang memang positif bagi mereka, termasuk ya mereka mengelola umpamanya TIK, ya teknologi informasi komunikasi yang berbasis surau, dan tidak tertutup kemungkinan respon ini menjadi inspirasi juga bagi surau-surau dan masjid-masjid kita untuk punya podcast atau mungkin siaran-siaran radio komunikasi seperti yang sudah dibangun oleh atau diinisiasi oleh SMP 4 ini. Mungkin itu Kak Sandra. Iya. Udah? Cukup? Ya. Ya, oke. Ya, luar biasa sekali ya Sobat Respor ya untuk tema kita kali ini ya. Dengan generasi muda keren ya. Tentunya kita bisa ambil hikmah dari cerita yang sudah diceritakan tadi bersama Ustadz kita Bapak Sepriyadi SH ya, dan juga Ustadz Wahyu Salim SAG yang sudah berbagi ilmu-ilmu mereka yang luar biasa ya. Dan ya, semoga generasi kita benar-benar seorang mempunyai tekad yang kuat ya dalam mencari ilmu agama dan juga ilmu dunia ya, Ustadz ya. Terus juga menjadi follower sejati ya, tentunya follower kita ya kepada Nabi Muhammad lah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi atau membawa perubahan yang baik untuk umatnya, mudah-mudahan sampai generasi-generasi berikutnya ya. Dan Sobat Respon, apapun sebenarnya keadaan-keadaan yang dialami oleh seseorang ya, yang penting titik temunya masih berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ya, itu yang akan selalu kita harapkan ya. Semoga cerita ini bermakna buat kita semuanya, menambah ilmu lagi, menambah wawasan kita lagi ya sebagai umat manusia ya, yang tidak pernah jera untuk menuntut kebaikan kita semuanya. Ya, akhir kata dari kami bertiga, terima kasih Pak Ustadz yang sudah hadir ya, Pak Wahyu Salim SAG, terima kasih ya. Ya, terus juga Pak Sepriyadi SH yang sudah hadir di radio kita di Respon FM, radio edukasi SMP Negeri 4 Parangpanjang. Ya, jumpa lagi di Jumat depan ya Pak ya. Insya Allah. Ya, dengan materi dan tema yang berbeda ya. Tentunya di frekuensi yang sama, masih di 104,5 Respon FM. Mohon maaf dari kami atas kelebihan dan kekurangan kami selama siaran dari awal sampai akhir ya. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Ya, akhir kata dari kami bertiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.